Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari pembiasan yaitu lensa gabungan guys ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita punya dua lensa gitu ya. Nah ini sangat penting, kenapa? Karena banyak sekali alat optik yang kita bahas nanti di bab selanjutnya itu menggunakan dua lensa atau lebih. Di sini saya akan ambil contoh, saya punya benda di sini ya. Saya punya benda di sini, benda berbentuk panah. Kemudian saya punya dua lensa gitu ya, dua lensa positif ya, lensa cembung dua-duanya gitu ya. Nah, kita akan lihat kira-kira pembentukan bayangan seperti apa. Nah, kita akan pertama bentuk bayangan untuk lensa pertama dulu guys ya, lensa positif yang dekat dengan benda. Kita pakai sinar istimewa ini guys ya, sinar datang yang sejajar sumbu utama, maka kalau misalnya dia masuk ke lensa cembung, dia akan dibiaskan melalui fokus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sinar datangnya itu melewati fokusnya, maka sinarnya akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, maka bentuk bayangannya akan di sini guys, ya, terbalik. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya ini bayangan akhir kita guys ya. Kemudian bayangan ini dia itu akan menjadi benda untuk si lensa kedua ya. Jadi bayangan dari si lensa satu ya ini kan benda asli. Ini bayangan benda untuk lensa satu. Bayangan lensa satu akan menjadi benda untuk si lensa 2 guys. Jadi ini jadi benda sekarang tapi untuk lensa 2. Nah, sehingga kita bisa gambarkan ini sinar istimewanya ya untuk membentuk bayangan terakhir. Di sini adalah sinar datang melalui fokus maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama dan sinar yang sejajar sumbu utama dia akan dibiaskan melalui fokus. Nah, maka dia membentuk bayangan di sini. Nah, maka bayangannya akan di sini guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi dua kali pembentukan bayangan karena terjadi ada dua lensa guys ya. Di sini adalah benda asli. Jarak antara benda dengan lensa satu kita sebut sebagai S1 ya. Sedangkan jarak bayangan hasil pertama kita, ini bayangan pertama dengan lensa pertama itu adalah S1 aksen gitu ya. Jarak bayangan untuk lensa pertama. Nah, sedangkan jarak ini disebut sebagai S2. Kenapa? Karena bayangan benda satu adalah benda untuk lensa 2. Berarti jarak antara benda ini sama si lensa 2 adalah jarak benda atau S2. Nah, ini sampai sini itu adalah jarak bayangan untuk lensa 2 atau S2 aksen. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini rumus pertama adalah jarak antara kedua lensa guys ya. Jadi, jarak antara kedua lensa ini jaraknya atau kita sebut sebagai D kecil, itu bisa kita rumuskan sebagai S1 aksen ditambah S2 ya. Kemudian, bayangan mengalami perbesaran dua kali guys. Jadi, ini adalah perbesaran pertama M1 dan ini adalah perbesaran kedua M2. Diperbesar dua kali. Berarti perbesarannya itu adalah M sama dengan M1 dikali M2 ya, karena dia dua kali diperbesarnya atau diperkecil gitu ya perbesarannya. Dan kalau misalnya nih lensanya digabung guys ya, benar-benar digabung, jadi dia berhimpit. Jadi lensanya ini D-nya itu kalau misalnya sama dengan 0, jadi benar-benar dua lensa itu bergabung jadi satu, kita bisa bilang. Maka fokus gabungannya kita bisa rumuskan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1 per F1 ditambah 1 per F2 ditambah seterusnya tergantung jumlah lensa yang digabung. Atau P1 plus P2 dan seterusnya. Kenapa P? Karena 1 per F ini adalah P atau watt lensa. Ya, jadi ini adalah rumus untuk lensa gabungan guys.